Ini oknum-oknum ini unschool kali ya bete. Bisa jadi dibilang oknum tapi banyak gitu. Iya. Gue juga bingung. Lulusan SD kali ya. Bisa jadi unschool parah itu kalau menurut gua. Iya. Sebenarnya kecewa nggak apa-apa ya, cuman jangan berlebihan lah. Terus juga kalau dilihat dari pertandingannya juga sih emang Ratchaburi sedikit diuntungkan ya, Benar. Bisa dibilang. Soalnya kayak pelanggaran yang Persib nih misalnya Ratchaburinya counter attack, Persib narik baju itu pelanggaran, giliran sebaliknya Persib yang lagi counter attack baju ditarik sama Ratchaburi. Memang diuntungkan sebelah, tapi aksi reaksi kalian tuh seharusnya berlebihan kayak kalau kata gua. Selamat datang di Ruang Ganti Podcast. Bajingan keparat, baiknya mereka masuk neraka. Untungnya aku bertemu denganmu di sela-sengit hidup ini. Di Bandung di sana kulihat wajah yang lain. Di Bandung di sana gerangan dia di dada. Anjay. Kenapa kita nyanyi Bandung? Ngomong-ngomong soal Bandung nih, Ben. Oh, berarti lu ada alasan ya begini ya. Kenapa? Ngomong soal Bandung, kemarin Persib habis kalah sama Ratchaburi. Oh iya. Gagal melaju ke babak selanjutnya di ACL Divisi 2. Iya, gua udah duga sih lu bakal nanya itu sih. Gimana menurut lu, Bet, dengan kekalahan Persib 1-0? Bukan kalah ya, walaupun menang tapi dia nggak lolos. Menang cuma 1-0. Aduh, sebenarnya ya emang beda kualitas kayaknya deh. Soalnya kan liganya Liga Thailand kan, walaupun dia peringkat 3 di Thailand, tetap Ratchaburi tetap di liganya itu liga lebih ya kompetitif lah. Berarti dari liga ya. Dari liga pun juga ngaruh sih menurut gua. Tapi gua juga baca anjir sih itu ada insiden pelemparan botol sih. Woi. Wah, itu bangsat kalian itu oknum tapi oknum setengah tribun. Terlalu banyak ya oknum apa setengah tribun. Ya walaupun nggak semuanya ya, ada yang membela maksudnya. Iya, jangan kayak gitu. Kalian itu udah levelnya Asia, maksudnya dengan attitude supporternya tuh harus lebih dewasa. Terimalah kekalahan. Jangan digitu-gituin banget lah. Iya, anjir, gue sampai ngeliat fotografer dipukul coy. Dipukul sama oknum tuh. Oknum dipukul. Kericuhan yang diawali dengan pelemparan kembang api dan petasan dipicu oleh sejumlah bobotoh atau supporter Persib Bandung yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit asal Saudi Arabia, Majed Muhammad Al-Shamrani. Usai peluit panjang dan tanda laga berakhir, supporter dari Tribun Selatan turun ke lapangan, berlari melewati pembatas tribun dan mengejar wasit hingga ke lorong stadion. Aksi tersebut langsung dihadang oleh sejumlah pemain Persib Bandung, termasuk pelatih Bojan Hodak. Situasi sempat memanas dan tak terkendali ketika sejumlah oknum supporter melakukan pelemparan ke arah lapangan. Kondisi ini memaksa petugas memukul mundur sejumlah supporter dari lorong tribun dan berupaya meredam situasi. Dipukul. Gue bilang anjir sih. Lu maksudnya kalau misalnya nggak bisa terima kalah, lu masuk ke Asia coy. Itu kalau lu udah rasa dicurangin ya emang itu level up lah. One step lu buat menuju ke level yang lebih tinggi. Lu harus terima. Di Eropa pun juga banyak yang kayak gitu kok. Ya, tapi nggak rusuh dia, terima. Benar. Terima mereka. Ini oknum-oknum ini unschool kali ya, bete. Bisa jadi dibilang oknum tapi banyak gitu. Iya. Gue juga bingung. Lulusan SD kali ya. Bisa jadi unschool parah itu kalau menurut gua. Lah lagian juga maksudnya lu kalau sampai di sanksi AFC ya gue juga agak sepakat sih maksud gue sepakat lah tindakan yang kayak gitu tindakan kayak gitu. Iya, itu kan sama aja membahayakan pemain lawan gitu, mengganggu kenyamanan. Benar. Membuat kerusuhan. Benar. Nah, terus juga kan ya berkacalah sama tragedi Kanjuruhan juga. Yoi, kalian mau sampai kayak gitu lagi? Janganlah. Sepak bola yang kalian udah naik level tiba-tiba kena dibekuin gitu kan. Indo lagi naik-naiknya nih sekarang kan ibarat kata. Kayak gitu. Masalahnya saat Kanjuruhan tuh benar-benar chaos banget, Be. Oh iya. Iya kan gue lagi di Malang tuh waktu itu. Oh iya.
di mana-mana ambulan, maksudnya itu rumah Cukup sakit. berisik lah ya pokoknya wilayah-wilayah Malang. Terus Aduh, rumah sakit apa itu yang pokoknya yang korban-korbannya tuh wah itu rame banget anjir. oh gitu. Iya, Wah. parah dah, maksudnya sampai Jokowi datang. Nah, yang Jokowi datang gitu. Kalian maksudnya mikirnya nggak sampai situ sih, maksudnya yang turun-turun ke Terus kan lapangan gara-gara gitu. itu juga di ban kan. Iya, saat PSSI itu. juga akhirnya kena tegur dengan ini apa namanya? Dengan FIFA. Iya. Dan gila banget sih itu juga kan. Dan Benar. sampai sekarang juga nggak bisa ada supporter. Iya. Maksudnya. Sebenarnya kecewa nggak apa-apa ya, cuman jangan berlebihan lah. Terus Iya. juga kalau dilihat dari pertandingannya juga sih emang Raja Boris sedikit diuntungkan ya sama wasitnya. Benar. Bisa dibilang. Iya. Soalnya kayak pelanggaran-pelanggaran yang Persib nih misalnya Raja Borinya counter attack, Persib narik baju itu pelanggaran, giliran sebaliknya Persib Enggak. yang lagi counter attack baju ditarik Iya. sama Raja Bori Memang itu diuntungkan sebelah, tapi Iya. aksi reaksi kalian tuh seharusnya berlebihan. berlebihan kayak kalau Iya. kata gua. Ada yang kakinya naik sampai ke kepala itu nggak dikasih apa-apa kan itu Iya. cukup janggal ya Benar, wasitnya emang. Cuman ya Buat kalian tuh harus terbiasa dicurangi, serius deh. Harus terbiasa. Di Benar. Jepang berapa kali nggak juara karena dia udah adaptasi dengan wasit-wasit Eropa dan Benar. wasit-wasit Arab. Dia juga udah kayak makanya dia mainnya jago. Benar, dia benar. dia lebih milih bermain jago. berarti Jadi apa? dia- Bet? berarti apa? Revolusi Revolusi SDM. SDM. Bilangin Bangsat. lah yang kayak gitu Iya, lah. benci banget lu kalau pada kayak gitu dah. Jijik. Jatuhnya kampung nih oknum ya, bukan Oknum, fans Persib apa Viking ya? Viking. Iya, bukan Viking ya, Iya, maksudnya oknumnya gitu. oknumnya. Emang makanya pada akhirnya kan supporternya terbelah jadinya Iya. kan. Terbelah, ada yang nggak Ada yang setuju, nggak setuju. ada yang tiba-tiba yang rusuh, yang rusuh-rusuh, yang nggak setuju. Tapi ada juga tuh kemarin klipnya tuh kayak Korwilnya narik baju jangan lu Oh, iya. lempar botol gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu positif tuh sebenarnya. Positif tuh karena kan dia juga nggak mau kan apa di banned atau Iya, dibekuin. benar-benar. Itu dewasa sih menurut gua Dewasa. kayak gitu. Ya daripada ada tragedi baru kan. Mm-mm. Untungnya nggak sampai segede Kanjuruhan ya. Iya, alhamdulillah. reaksi dari pengamanan juga Iya. nggak berlebihan lah. Iya, nggak Maksudnya sampai ngelempar gas air mata. gas air mata, nembak gitu kan. Nah itu juga oknum tuh. Aduh, tapi kok Oknum aparat. banyak. Tapi ya salah juga sih supporternya saat itu emang Iya harus iya diakuin. iya iya Nggak makanya bisa jangan sampai dibenarkan juga. benar-benar malu coy, malu banget. Kalian tuh Asia udah levelnya Iya. Asia. Apalagi itu juga lawannya kan bukan sesama Indo ya, maksudnya negara luar ya malu lah jangan gitu. Iya, gimana lu mau bersaing sama Thailand? Gak usah jauh-jauh sampai Jepang. Benar. Sama tetangga dulu Thailand itu gila, liganya rapih. Kan dilihat media luar juga jatuhnya jelek juga kan sama Indonesia Iya. nanti ke depannya. Jelek lah pokoknya. Iya. Tapi juga kemarin ada di Eropa juga ada insiden juga rasisme. Oh ada rasis tuh kemarin ya. Dialamin sama pemain Madrid. Nah, itu pertandingan apa tuh UCL ya? UCL itu Lawan? Benfica. Oh, lawan Benfica. Dan Benfica si Vinicius kebetulan. Ya dia emang Lagi cukup sering dan sih. lagi. dan lagi dia kena rasis. Kena dengan rasisme. Emang nggak bisa dibenerin sih rasis ini. Iya sebenarnya. benar, kita tidak setuju Oh. sebenarnya sama rasisme. Tapi ya gue nggak tahu, dia sempat ada data juga Ron, dari media dia berapa kali kena rasisme gitu. Kalau nggak salah 16 kali, terbanyak di Pemain ya, di antara pemain pemain-pemain ya, ya. di antara pemain paling banyak. Kalau udah rasisme sebegitu banyak, berarti ada yang janggal. Iya. Ibaratnya ada satu orang benci ke lo, tapi ini ternyata banyak yang benci sama lo. Benar. Berarti kan ada yang salah dari diri lo. Iya, bisa jadi attitude-nya kan emang Bisa jadi. kan kelihatannya kalau yang di media-media attitude Vini kan digoreng-goreng banget tuh. Kayak tangilnya ya Iya. kebiasaan orang Brazil kali ya. Bener, Amerika Latin lah ya. Hmm, hidupnya yang kayak gitu Ya, kan. selengean. Selengean, Kayak kayak nantang gitu kan. Iya. Tapi kira digituin, dirasisin. Ya kita kan tidak membenarkan. Iya, nggak lagi. benerin, cuman Cuman sayang ada aja. aksi reaksi Iya. sebenarnya, aksi reaksi gitu. Banyak kok pemain-pemain kulit hitam lain yang Banyak yang yang di respect bahkan kayak banyak. contoh Kante Iya. kan. Kante respect parah itu. Mane gitu kan ya udah chill-chill aja gitu. Cuman ya gimana ya? Apa si Vinicius ini tidak bisa hidup dari apa namanya kontroversi apa Iya. gimana di luar lapangan lah ya maksudnya. Ya tapi
Ya tapi di pertandingan itu menang lah ya untungnya Real Madrid. Menang 1-0 Di leg 1. di leg 1. Di kandangnya Benfica. Di kandang Benfica ya kemarin. Iya. Golnya siapa sih yang golin? Vinicius. Oh, Vinicius ya? golin. Jadi dia berantem kan sama Mourinho di situ. Berantem tuh sama Mourinho. Dibelain tuh sama Mbappe tuh. Mbappe lu jangan nginin teman gua. Tapi fans-fansnya Benfica ini ya rasis lagi-lagi terkena Vini. Karena cukup sering juga kan kayak contoh yang pas lawan Munchen juga tuh. Iya, sering tuh. Yang dia berantem sama Kimmich. Iya, di Liga Spanyol Cuman juga. kan itu kelihatan attitude-nya ayolah gitu kan. Ya siapa yang enggak kesel gitu aksi orang reaksinya, nonton kayak gitu. maksudnya ya aksi reaksinya. Harusnya Vini tuh bisa membalas dengan cara-cara elegan. Iya, jangan yang gitu. Jangan. Ya, kalau gue dulu jadi Vinicius, lu bakal membalas kayak gimana? Responnya, reaksi lu. Ya Kalau diteriakin monkey. Mungkin gue bakal kayak Cristiano Ronaldo kali ya. Maksudnya kalau dikatain dia malah ngegolin gitu, malah bantai-bantai, ngerti gak sih? Tapi Ronaldo juga agak, kalau itu agak sombong dia. Iya, tapi ya udah mending kayak gitu dibanding dia kan tengilnya kan beda kalau Vinicius sama Ronaldo ya. Sebenarnya ada juga pemain Barca yang dapat rasisme juga, Dani Alves waktu ditempong apa namanya dilempar pisang. Nah, tapi dimakan. Nah, maksud gue itu elegan. Gitu. Lebih baik dinikmati. Iya, cuman Dani Alves ya nggak yang seringan-seringan banget lah. Jadi, iya. Itu mah emang oknum fans aja yang kayak benci aja. Iya, sama benci dengan attitude-nya kalau nggak salah, bukan dari cara bermainnya kalau kata gue, dari gestur, dari attitude. Padahal pemain bagus kan Vinicius juga kan hitungannya bisa gendong-gendong. Iya, benar. Terus tapi juga attitude sih harus diperbaiki sih. Benar. Attitude itu iya sih, pemain bola sekelas apalagi di nama klub yang besar gitu. Benar. Terus di akhir media. Kira-kira di leg keduanya Benfica bakal bisa ngelawan apa enggak nih? Atau malah justru kebantai lagi sama Madrid? Kalau misalkan seri dia penaltiin nggak sih? Misalkan 1-0 juga. Perpanjangan waktu. Bisa ke penalti juga. Oh gitu. Ya. Gitu. Gue sih masih megang Benfica ya. Benfica agresif banget coy mainnya. Iya, yang gue kemarin lihat yang kiper ngegolin tuh si Trubin itu. Iya. Agresif itu. Benfica dipegang Mourinho. Dipegang Mourinho bagus sih. Gila dia di special one tuh emang real, emang gimana, itu predikat. Berasa gimana? Gila mas. Gitu. Tengil gitu. Ya emang bagus lah. Bisa jadi kuda hitam nih Benfica kalau misalnya emang bisa ngalahin Madrid ya. Iya. Respect gua dengan Mourinho. Banyak sih tim-tim kuda hitam saat ini sebenarnya. Benfica juga kan hitungannya kuda hitam. Terus juga ada Bodo tuh kemarin. Ngalahin Inter kan? Tuh. Itu jauh loh Bodo. Itu kan klub pendatang baru ya. Maksudnya di UCL juga. Maksudnya baru-baru ini berkembang gitu loh. Iya, ya walaupun sempat beberapa kali dia masuk, cuman saat ini lagi bagus-bagusnya nih klub Bodo ini. Ditambah lawannya juga kan runner up. Apa namanya? Anjing. Runner up apa? UCL. Iya, maksudnya runner up UCL 2 kali berturut-turut. Iya, benar. Back to back runner up lah. Ya, dan sekarang dia masuk ke playoff loh. Maksudnya harusnya biasanya dia kan eliminate lah masuknya. Dengan format yang baru dia harusnya eliminate. Tapi untungnya dia masuk ke playoff. Cuman ini Inter ini kenapa ya kira-kira ya? Kemarin tapi juga kalahnya di kandangnya ini. Bodo sih. Si Bodo menangnya. Tapi maksudnya habis bensin kayak Inter ya. Iya sih, pemain tua juga. Iya sih emang mudanya Itali kan Itali kan si nyonya tua semua, liga-liga tua. Emang prime Itali tuh season kemarin ya sebenarnya. Iya, benar. Cuman sayang aja ke bantai PSG kan 5-0. Iya, itu menurut gua UCL paling boring itu. Bener-bener boring banget sih. Gak ada perlawanan. Bukan final. Iya, final tuh lebih seru kayak pas Barca lawan Inter tuh baru tuh kayak Barca itu kayak final itu sebenarnya final kepagian kalau itu. Iya. Atau misalkan harus seri 1 sama kayak dulu tuh Chelsea Munchen. Dilanjut dengan penalti. Itu seru menurut gua, panjang. Atletico kan. Atletico yang 90+3. Sergio Ramos tiba-tiba nyundul. Yoi, itu keren tuh. Kayak gitu. Comeback kan Madrid keren. Oh, ini 5-0. One sided game banget gitu. One sided game, bener. One sided banget sih itu. Terus juga ada ini lagi main dari Liga Spanyol. Atletico lawan Brugge. Lain Brugge, seri itu. Seri itu. Emang kan gue bilang juga di di video kemarin. Episode sebelumnya. Iya, Atletico ini fokusnya Copa del Rey doang ya. Makanya, tapi maksud gue dengan gaji si Simeone yang paling besar. Iya, manajer terbesar ya. Manajer terbesar anjing nggak dikasih pemain apa namanya? juga bagus-bagus. Iya, dikasih target masa cuma Copa del Rey anjir. Gimana ini kira-kira fans Atletico? Ada emang. Maksudnya di ada nggak ya? Nah, gue nggak pernah coba yang sih. Fans Atletico komen kali ya.
atau cuma Gimana menurut kalian performa Atletico musim ini, apakah bagus apa gimana dengan pemain yang bagus-bagus? Ibaratnya kan ada Alvarez, ditambah Lukman Lukman, kagak cuy. berhenti-berhenti Iya. cetak gol, can bos. scoring banget itu. Gila, Julian gila, Alvarez gila. sama Lukman. Kan gua akuin ini depannya sih ganteng ya. Ganteng. Ini. Itu kalau kata gue nanti Lukman itu bakal 1 musim 2 musim lagi lah. Dia bisa jadi striker inilah mahal. Iya, bisa Bisa. dijual. Ya buat bisnis kali ya. Iya, bisa Atletico jadi. ini. Ya emang Atletico dari dulu kayak gitu kan. Iya sih. Dapat striker bagus, Terus Jual. dijual lagi. dijual. Kiper, striker. Iya, gitu jadi lah. kayak bukan buat glory hunter lagi. Jadinya benar. aneh anjir menurut gua. Kasihan Kasihan fansnya. fansnya anjir kayak gitu-gitu. Betul. Terus juga ada pertandingan kemarin tuh ada di Liga Prancis ada nggak sih? Dari Ada Prancis. PSG Monaco. PSG Monaco. Iya. Iya itu mah udah 3-2. ketemu. Agak boring sih. Iya ya, udah sering ketemu Udah juga sering ya di ketemu liganya. juga di Terus juga, liganya. tapi PSG juga baru kembali kan pemain-pemain intinya kayak Dembele, terus Mendes sama si Hakimi juga baru balik kemarin main. Oh, cedera. Habis cedera dia. Nah, tapi PSG ini Hmm. kok sengit gitu lawan Monaco kan. Tapi yang gue takutin ini juga sih PSG. Takutnya kayak season kemarin gitu. Dia kan dari bawah nih, terus juara UCL. Siapa tahu kayak gitu lagi Oh iya sih. skemanya. Tapi kalau emang itu Ganteng sih. ganteng. Iya. Belum emang udah ada belum sih yang UCL back to back di era sekarang ya? Jangan ngomongin yang dulu kayak Iya, Madrid gitu. Belum Belum ada sih. Itu ganteng sih. Kalau misalnya emang iya ya, cuman minusnya kipernya juga kan udah bukan Donnarumma ya PSG. Iya Jadi iya. Siapa sih kipernya sekarang? Chevalier apa Oh, siapa? gitu. Ya itulah Iya, pokoknya. itu pokoknya. Dan itu juga nggak bagus-bagus banget, malah nggak kepake, Iya. malah pemain penggantinya yang dimainin terus sekarang. Tapi kata lu Luis Enrique ini one season wonder gak? Soalnya waktu megang Barca kan one season wonder sebenarnya. Tapi La Liga juga tetap megang maksudnya. Iya, Liga iya. Nggak buruk-buruk banget Iya, lah. tapi secara mendominasi Eropa Iya, one season. iya, one season wonder sih. Soalnya Ya, cuman- waktu itu yang masih Barca terakhir dilatih Luis Enrique kan kalah sama Juventus kan. Benar. Kalah tuh ke Bantai itu. Kebantai itu 3-0 kan. 3-0 Dybala. Jago Dybala banget lagi sih. prime-nya Prime Dybala tuh. Dybala tuh pasti Juventus. Ya PSG kita lihat lah perkembangannya nanti gimana, apakah dia bisa back to back champion lagi kan dari bawah. Kalau emang bisa sih, wah gue salut banget sih main Iya. kayak. Sama ini tadi gue baru ingat kalau ngomongin tadi kan kita ngomongin Inter, ternyata Juventus juga main semalam. Oh iya, Juventus main ya. Iya, lawan Bantai-bantai. Galatasaray dibantai-bantai coy. Ya, padahal udah menang duluan Menang duluan 2-1. 2-1 Tapi emang nih Galatasaray Galatasaray. pemain-mainnya sih ganteng-ganteng Iya, juga iya. sih. Ada Osimhen kan, Sane. Gokil. Bagus lah. Bagus 5 Nah itu juga salah satu kuda hitam tuh kalau menurut gue Iya. Galatasaray. Gue juga ketahu kenapa sih menurut lu Juventus tuh Iya ya. jadi makin tolol gitu. Semenjak kena sanksi yang kemarin tuh kayak langsung turun banget. Kayak mungkin kayak kan kemarin tuh kayak sempet kena sanksi gara-gara apa ya, match fixing gitu-gitu dah kan. Aduh, Sempet tuh, cuman nggak tahu itu beneran apa enggak beritanya. anjir kalau misalkan itu berarti dia kejadian 2 kali ya, sama dulu ada tragedi Iya. Calciopoli kalau nggak Ya, salah kayak itu gitu namanya. kan, makanya sekarang udah nggak dominasi lagi kan Juve. Benar. Dominasi sekarang udah di Inter anjir. Iya, dulu kan kayak 10 tahun berturut-turut mega Scudetto mulu kan. Scudetto terus. Iya, terus runner up UCL gitu-gitu kan. Hmm, Nah, runner tapi up di UCL. Eropa nggak begitu kelihatan, tapi di Italia sangar gitu kan. Iya benar-benar. Dia tali sangar banget Iya, sih. semenjak- Apa semenjak ganti logo kalau nggak salah. Iya kali. Ganti dia rebranding tuh. Dulu pas masih kuda Masih mantep kuda yang gambar tameng itu masih oke tuh. ya. Ganteng-ganteng tuh. Iya, pas masih ada CR aja kurang mantep juga kalau menurut gua. Pas yang udah ada CR. Ya gitu dibantai 5-2. Kalau misalnya bantai-bantai juga ada lagi tuh. Siapa? Newcastle. Oh, Newcastle 6-1 tuh bantai-bantai. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Anjing Anjing, gol. jago banget itu orang, hat-trick. Hat-trick coy. Lawannya juga tapi klub kagak jelas sih. Iya sih. Apalagi Newcastle kan juga akhir-akhir ini kuat ya. Iya, ya Akhirnya dipegang Arab, biasa duit Arab kan. Iya, Cuman janjiin tuh. Arab Newcastle sama Arab City beda lah, jauh. Iya, jauh. Iya, maksudnya kalau City kan emang niatnya bisnis tapi untuk prestasi juga kan. Benar. Kalau Newcastle kalau menurut gue ini pure bisnis aja sih. Soalnya nggak jelas arahnya kemana gitu. Iya, kalau iya. misalnya dilihat. Skemanya roadmap-nya tuh kurang Iya, bagus benar. maksudnya. Kalau City kan kayak dia banyak klub, selain di City dia megang banyak klub juga kan pemiliknya. Jadi tinggal kalau ada pemain bagus tinggal comot-comot aja gitu. Benar. Kayak Ryan Cherky gitu-gitu kan. Iya, Ryan Cherky terus Iya, Doku gitu-gitu si kan. tahu tuh siapa Iya, Ryan siapa Cherky. itu dari awal? Mhm. Gak ada yang tahu anjir. Nah iya, Doku. nah duit-duit Arab ini emang gila sih ya sebenarnya. Tapi kalau ngomongin Arab kan kita bulan Ramadan tadi Benar. takjil
Di day puasa lu gimana puasa lu? Lancar sih alhamdulillah. Lancar sih, Gue gua juga. bangun jam berapa ya? Jam 2. Ngedit. Ngedit kita Ngedit. malam-malamnya. Jadi enak lah puasa tidur lah Puasa ya. tidur. Nah, Makanya kita hari ini pakai baju koko nih Baju guys. koko. Menyambut bulan suci Ramadan. tapi tadi temen sih gue day one puasa biasanya kan orang habuk-habukan makan tuh, tapi gue enggak sih. Iya kayak Gak tahu biasa kenapa. aja. Ya. Iya, gue jadi kayak pengen ngurangin makan juga sih. Iya, benar. Kita yang udah umur segini merasa kentung Iya, banget, kentung. maksudnya iya dimana metabolisme kita cepat gendut, Iya. bisa cepat kurus juga. Benar. Gitu. Gue tadi buka puasa cuman gorengan 2 biji sama lontong 1 udah. Hmm. Baru makan gue tadi jam 8:30. Iya, gue tempe mendoan sama gorengan bakwan sama risol udah kenyang gue kayak gitu. Tapi rame kalau Dewan puasa ya. Wah, Rame, tajil ya. rame banget gitu. Hmm. Sampai ngantri-ngantri coy. Asli emang Gua bilang. harus jam 4 sih. Gue tadi sih Iya. beli jam 4 sih. Jam 4, gue kalau jam 4 ke bawah udah nangis sih. Udah susah. Udah tuh, susah. parkir motor udah susah gitu. Macet belum. Macet Wah, belum. ya udah. Beuh, gue bilang. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya guys ya. Ya, semoga kuat lah ya 30 Iya. hari ini ya. Hmm. Nggak ada bolong-bolong. Ya, semoga tadi siang lewat nasi padang tutup Lalu, kaki gue liat banyak banget yang gantung. padahal digordenin ya. Padahal digordenin. Ini orang imannya udah lemah-lemah Iya. bener loh gitu. Ya udah segitu dulu Ya, kali ya. jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bantu channel Bantu ini channel meroket. Meroket. Ngalahin Sport 77. Nah, Thank you guys. thank you.